Nih, 20 gram ya lur ya. Ini kita jadiin aja lur. Atos yang rada omongan apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur ya, seperti biasa ya lur ya. Kali ini saya mau berbagi kegiatan saya lur ya. Kali ini saya mau bahas tentang pohon kelengkeng. Ini ya lur ya. Jadi saya mau bahas tentang cara mempertahankan bunga kelengkeng sama nanti membuahkan nih, memunculkan bunga kelengkeng ya. Soalnya itu masih ada tuh bahannya tuh. Jadi nanti bisa dibahas kalian. Ya lur ya. Jadi sebelum kita masuk ke situ ya lur ya. Jadi sedulur-sedulur semua waktu beli bibit kelengkeng itu harus tahu jenisnya. Soalnya ada beberapa jenis pohon kelengkeng, ya lur ya. Itu yang harus dibuahkannya ya melalui tahapan lah. Ada tahapan-tahapan tertentu, ada treatmentnya. Ini seperti yang nanti saya mau jelaskan itu. Ini buat pohon kelengkeng yang perlu treatment. Tapi kan ada nih pohon kelengkeng yang emang sudah musimnya pasti keluar bunga. Ada itu lur. Makanya kalau kita beli bibit di pembibitan pohon kelengkeng nanya ini jenis apa. Jadi kalau untuk sedulur-sedulur semua yang kepengen nanam pohon kelengkeng tapi nggak mau ribet ya lur ya, itu bisa disarankan seperti lengkeng merah, mata lada, aroma duren, terus wanra ya. Itu emang kalau udah di musimnya itu bisa berbunga sendiri lur, tapi plus minus lur, plus minus ada keunggulannya masing-masing. Kalau seperti kinglong, terus new crystal, terus ini namanya apa, terus itu super itu pohon ini yang ini ya tadi terakhir saya sebutin, ini diperuntukkan buat perkebunan karena buahnya itu nanti banyak gitu loh. Tapi ya waktu memunculkan bunga nih pembuahannya ada treatment seperti ini nih. Ini kan saya membuahkannya pakai treatment nih lor, gak ujuk-ujuk keluar bunga dengan sendirinya ini. Nah ini contohnya lur ya. Nah kalau ini langsung ke pembahasannya lur ya. Ini gara-garanya kehantem musim hujan terus-terusan, jadi keluar pucuk seperti ini ya lur ya. Ini gara-garanya itu. Kita langsung aja lur ya. Ini saya mau langsung ini ya ke pembahasan ini lur, apa mempertahankan bunganya dulu lur. Pertahanan bunganya, aduh jemput besok. Ini lur ya, kalau pohon kelengkeng dalam kondisi seperti itu yang dibutuhkan seperti ini lur nih, kalsium. Kalsium untuk merek apa aja lur ya, bebas. Ini mah karena saya adanya ini gitu ya lur ya. Nih CAMG boron nih, ini butuh semua, ini butuh semua. Cuma ini kurang lengkap, ini boronnya masih kurang ini lur, makanya nanti saya tambahin boron. Sendok ukuran apa ya? Nah, sini muter. Nah lur ya, ini kurang lebih makanya 20 gram nih, 20 gram ya lur ya. Ini pupuk kalsiumnya nih 20 gram, 20 gram ya, 1 sendok makan lebih sedikit lah. 20 gram ini pengaplikasian yang kalsium ini 2 kali ya lur ya, 2 kali serang nih, serang 15 hari 20 hari bisa. Nah kalau ini cukup 10 gram nih boronnya nih, 10 gram boronnya ini. Nah, ini fungsinya lur ya, dari pupuk kedua ini ya nggak beda jauh fungsinya. Jadi untuk mempertahankan bunga sama biar nanti serbuk saringnya banyak gitu lur. Ini dua fungsi pupuk ini lur ya. Ini nanti disiram. Ini penyiraman saya masih 2 hari 1 kali ya, cuma dosis airnya ada dibanyakin dosis airnya. Tapi ini malah kehantem hujan terus, jadi berarti kena hujan tiap hari ini. Jadi kalau kita kurang-kurangnya pupuk ini ya nantinya rontok lur, kalsium sama boron ya lur ya. Untuk kandungan lebih lengkapnya nanti bisa dipelajari ya lur ya, dengan uang 2000 perak bisa lah browsing
Di Google itu ilmu banyak semua, yang penting mau belajar ya lur ya. Ini tinggal mau proses pembuahannya lur. Nih. Nanti lur, nanti ini sekalian ini aja nih, nanti lur nih sekalian ini mempertahankan ini juga nih, bunga ini sama ini saya pakai gibro. Jadi pupuk gibro ini fungsinya juga nanti buat bijinya biar kecil. Ini gibro lur, nih satu ini buat 10 liter air satu ini, tapi kan saya segini cukup, jadi makanya berapa ini kira-kira aja ini lur bro. Ini saya udah pakai perekat ya lur ya, airnya udah pakai perekat, ini airnya udah pakai perekat. Kaos karbon. Ini saya 3 hari ke belakang kemarin udah disemprot fungi sama insek ya lur ya. Ini kemarin. Pupuk gibro ini ya lur ya. Waduh, macet berat. Oh, tadi. Hah? Macet. Si nu anyar deh gini, Bang. Iya. No, nan. Di piano. Mari dia. Wah, rusak. Rusak berat. Tekan. Ini semprotin ini yang pertama kali nih pupuk pupuk GI3-nya ini. Nanti setelah jadi pentil itu disemprotin lagi sampai 3 kali lur. 3 kali 4 kali bisa itu lur. Itu sangat berpengaruh itu lur pada bijinya biar kecil itu. Soalnya mayoritas kelengkeng itu hampir 50-50, dagingnya 50%, bijinya 50%. Tapi kalau dengan pupuk ini benar ngurangi biji tebelnya itu lur, ngurangin ini rusak lur. Nanti pengaplikasiannya nanti saya nyari lagi ininya alternatifnya. Nah, terus ini disiram ya lur ya, yang tadi disiram, tapi siram sampai nyerap ini lur. Ini mah sekedar aja biar nggak nguap ya lur ya. Sekedar aja, nanti sama saya ditambahin lagi. Nah, terus ini cara ngebuah ini ya lur ya. Coba. Sini. Nah, ini gampang betul dalam. Nah, ini saya pakai korek api ya lur ya. Ini ngebuahinnya ini pakai korek api. Ini pohon segini berarti saya pakai 2 ini. Jadi yang dicari itu kandungannya lur. Makanya alternatif itu banyak pisan lur. Jadi kalau kita mau belajar, mau tanya, pasti banyak lah alternatifnya untuk membuahkan pohon lengkeng dan pohon-pohon yang lain. Ini kalau pohon ini kan harus pakai booster ya lur ya. Saya biasanya pakai booster. Lebih baik, lebih murah pakai booster lur daripada pakai korek api. Aslinya ini lur. Cuma berhubung saya belum beri adanya korek api, udah saya pakai korek api. Ini yang dicari untuk pembooster itu yang kandungan potasium ya lur ya. Potasium klorat ini lur kandungannya. Tajam-tajabin aja lur. Aptos. Yang rada mana bara. Iya. Nah, keras lur, kan disiram soalnya tadi ya. Nah, mana sih? Aduh, keras amat. Soalnya bisa sih ya. Keras lur, keras bisa nih, harus disiram dulu nih lur. Ini belum disiram. Saya kalau bikin konten nggak pernah direncanain lur. Pokoknya ini 2 sendok, 2 korek api aja ini lur ya. Nanti saya siram dulu, nanti tajam-tajabin ini. Jadi yang dicari itu kandungannya nih potasium klorat ya lur ya. Ini nanti saya tajam-tajabin. Takut saya bohong itu lur. Yang ini juga masih ada koreknya kayaknya nih lur. Ini.
Mana sih ya? Tuh, bekas-bekasnya tuh lur. Tuh, bekas korek apinya tuh lur tuh. Bekas korek apinya masih banyak tuh. Tuh. Saya dalam-dalam kemarin nancep-nancepinnya lur. Tuh. Banyak lah, pokoknya banyak lur. Saya juga pakai dua wadah gitu lur. Terus sambil pruning ya lur ya. Ini saya liatin pruningnya lur. Satu caranya. Ini kan kosong ya lur ya. Nih. Ini pohonnya kosong ini. Ini cara pruningnya tuh seperti ini. Kita gambarkan ke sini. Ini keras gak barat? Wah, ini bisa nih. Ini bisa tancepin nanti. Nah, ini ya lur ya. Contoh. Ini pohon yang tidak kena sinar ini pucuknya lur, itu nggak bakal berbunga. Makanya kita buang. Jadi cari pucuk yang keluar saja gitu lur. Ya. Ini contoh nih. Kita di dalam nih. Nah, ini nggak bakal keluar nih lur nih. Nggak bakal keluar bunga. Kita kosongin aja. Yang nggak kena sinar pucuknya. Ini kecil, nggak bakal. Nih. Ini percuma, tertutup. Halangin matahari, buang. Kalau kelengkeng bisa pruning ngedadak sambil dibuahin ya lur ya. Kalau kelengkeng. Tapi ada beberapa pohon yang harus pruningnya dari 3 sampai 4 bulan sampai 6 bulan dulu lur. Kalau kelengkeng bisa. Tuh, yang penting nah, ini kosong lur, jadi ini biar kena matahari lur. Ini biar kena matahari si batang ininya. Jadi nanti untuk proses pembunganya lebih cepat. Ini pruning kelengkeng. Tapi jangan dibuangin semua ya lur ya. Nanti nggak ada buahnya, soalnya kan buahnya di pucuk. Jadi semakin banyak pucuk, nanti semakin banyak buahnya. Jadi yang ngalangin batang ini aja. Nih. Ini semua mau ini semua ini lur. Koreknya harus kita aja dulu. Ini lur nih, kayak gini lur. Tuh, ini kan di dalam nih. Ini nggak bakal keluar bunga ini, buangin kayak gini lur. Tuh, tuh, nih, nih, kayak gini lur. Weh Kang, tenang Kang, sabar Kang. Tenang Pak. Yo. Ya jadinya numbelinya cara ngebuahkan kumaha gitu Kak. Ya. Nah. Nah, guys, cukup lah jadi. Nah, itu kontrakannya aja cara ini ya untuk kena dia nunggu ada basah ya. Potasium klorat, ya udah ada bisa ya. Nah, ini kalau buat di perkebunan ya lur ya, lebih baik pemakaian organik itu lebih nggak pusing kalau pemakaian organik itu lur. Berhubung saya kan ini karena jualan ya lur ya, biar progresnya lebih cepat ya pakainya kimia juga. Tapi kalau kepengen pertanian yang berjangka panjang awet,
itu saya sarankan organik. Tapi buat orang yang terjun ke lapangan langsung, kalau yang masih ada pekerjaannya nyuruh-nyuruh itu biasanya susah, mending pakai kimia. Jadi harus kondisional, soalnya organik harus yang punya kebunnya itu harus inten. Ini kurang lebih nanti sekitar ini lor, sebulan lah, sebulan sampai 1,5 bulan itu baru nanti keluar bunga. Ini cara membuahkannya ini lor. Nanti penyiraman 2 hari sekali ya lur ya, ini ya penyiraman 2 hari sekali sambil stressing air juga ini. Misal ini nyiramnya 5 liter, nanti 2 hari sekali nyiramnya jadi cuma setengah liter. Ini sambil stressing. Oke, bonusnya. Aduh, tuh. Ya, itu aja lur ya dari kegiatan saya lur ya. Semoga dapat bermanfaat lur ya. Dari saya cukup sekian lur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.